Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep dessert dari labu kuning. Ini ada 2 resep yang sangat enak, lembut, dan ada yang kenyal juga. Langsung saja ke resep yang pertama. Ini kita akan membuat dessert dari labu kuning. Ini rasanya sangat enak, lembut banget ya, dan manisnya juga pas, nggak kemanisan. Pokoknya teman-teman wajib coba ya. Ini bikinnya gampang banget, tanpa oven, tanpa kukusan. Jadi simak terus videonya ya. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Potong-potong dulu ya labunya. Nanti udah dipotong-potong, kita kukus dan kita pisahkan dari kulitnya ya. Bicara tentang labu ini, labu kuning, siapa yang udah tahu ya sejarahnya? Ini labu ini adalah makanan pertama Nabi Yunus ketika keluar dari perut ikan nun ya. Jadi kan waktu itu Nabi Yunus dapat teguran gitu ya dari Allah, karena tanpa izin Allah langsung meninggalkan kaum Ninawa yang pada saat itu membangkang terus gitu ya, gak mau nurut. Saking jengkelnya Nabi Yunus meninggalkannya, lalu berlayar di tengah-tengah laut. Ada gelombang besar dan harus ada salah satu yang dikeluarkan dari kapal agar kapal tidak tenggelam. Dan saat itu diundi, dan sudah 3 kali diundi nama Nabi Yunus yang keluar ya. Makanya Nabi Yunus melompat keluar dari kapal dan langsung dimakan oleh ikan nun. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus sadar atas kesalahannya dan bertobat kepada Allah, dan atas izin Allah Nabi Yunus dikeluarkan, dan makanan pertama pas keluar dari perut ikan itu adalah labu ini. Jadi labu ini banyak sekali manfaatnya ya. Insyaallah manfaatnya akan kita bahas di video selanjutnya karena masih banyak stok labu ya. Jadi masih kita olah labu ini. Ini sesudah dikupas labunya, kita tambahkan bahan lain. Ada tepung beras, gula pasir, santan, tepung tapioka, garam dan vanili, dan air ya. Kita campur semua bahan ini di blender ya biar cepat saja. Kita masukkan labunya, lalu tambahkan air. Untuk takarannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman, bisa dilihat saja. Lalu kita tambahkan garam dan vanili bubuk ya, atau kalau ada menggunakan pasta vanili tidak apa-apa ya, lebih harum. Lalu kita tambahkan gula pasir, lalu tepung tapioka, dan yang terakhir kita tambahkan tepung beras ya. Dan tak lupa ini santannya. Ini saya menggunakan santan kemasan. Teman-teman boleh menggunakan santan langsung dari perasan kelapa ya, agar lebih enak. Ini sebenarnya bahan-bahannya hampir sama ya, sama dengan talam labu, cuman takarannya yang berbeda. Jadi ini lebih lembut dari talam labu ya, lembut banget pokoknya. Ini setelah di blender seperti ini, udah tercampur rata semuanya. Kita masukkan ke dalam panci seperti ini. Jadi gampang banget ya teman-teman. Ini mudah banget dan cepat banget bikinnya. Ini pemula juga atau anak-anak juga pasti bisa ya bikin seperti ini. Dan ini insya Allah anti gagal ya, pasti berhasil. Dan karena ini langsung ke cup nantinya ya, jadi kayak dessert gitu, tidak usah dibuka lagi dari cetakannya ya. Jadi pasti berhasil ini. Ini kita didihkan adonan labunya, dan jangan lupa harus terus sambil diaduk ya teman-teman, agar tidak mengendap di dasar dan menjadi nantinya berkerak dan gosong gitu ya. Jadi harus terus-menerus diaduk seperti ini sampai mendidih. Nah seperti ini, dan konsistensinya berubah menjadi kental ya teman-teman. Ini setelah setelah mendidih, kita angkat dari kompor, lalu kita masukkan ke dalam cup seperti ini.
Untuk cupnya bebas ya, bisa menggunakan wadah kaca juga ya teman-teman, atau boleh yang ukurannya lebih kecil boleh ya. Kalau misalnya untuk acara banyak orang gitu, boleh menggunakan cup buat puding itu ya yang kecil. Kalau buat jualan ini menggunakan cup seperti ini cocok banget ya teman-teman. Ini nantinya ditambahkan lapisan santan jadi lebih enak. Nah, ini bisa juga menggunakan cup puding seperti ini agar hasilnya lebih banyak. Ini setelah kita selesai semuanya dimasukkan, kita bikin lapisan santannya. Ini ada tepung maizena ya, kita timbang dulu sampai 25 gram ya. Lalu kita larutkan dengan sedikit air. Ini fungsinya agar nanti pas dicampurkan dengan santannya konsistensinya sama ya, jadi mudah bercampurnya ya, tidak menggerindil-gerindil nanti tepung maizenanya. Nah, setelah larut seperti ini baru boleh ditambahkan bahan lain, santan, garam, dan vanili ya. Kita masukkan ke dalam panci ya. Santannya ini saya menggunakan santan instan ditambah dengan air, jadi tidak terlalu kental ya teman-teman. Cukup seperti ini saja. Lalu tambahkan garam dan vanili, dan kita tambahkan larutan maizenanya seperti ini. Ini dijamin tidak akan menggumpal ya, karena sudah sama ya itunya, sudah jadi larutan. Lalu kita didihkan, jangan lupa sambil terus diaduk ya teman-teman, agar tidak gosong di bagian bawahnya. Ini dimasak sampai mendidih ya, sampai kekentalannya berubah ya. Ini menyesuaikan kekentalan yang diinginkan, karena kalau maizena ini semakin lama kita masak semakin kental aja ya adonannya nantinya. Tapi pastikan ini harus benar-benar mendidih ya, agar tidak gampang basi juga nantinya. Nah, seperti ini sambil terus-menerus kita aduk ya. Dan ini udah cukup kekentalannya. Kita langsung tuang di atas adonan labunya. Jadi ini nanti untuk menyeimbangkan rasa ya. Jadi tidak hanya ada rasa manis dari labu, tapi juga ada gurih dari santan ini ya. Jadi ini rasanya enak banget, pas banget, ada manis dan gurihnya. Lakukan sampai semuanya habis ya. Dibagi-bagi ke masing-masing cup ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini cepet banget ya ngesetnya. Lalu untuk yang di cup, saya akan menghiasnya dengan strawberry agar lebih menarik saja ya tampilannya. Teman-teman boleh menggantinya dengan seres atau dengan pumpkin seed atau biji labu ya, agar lebih menarik juga. Kalau mau sama menggunakan strawberry bisa ya. Ini dibentuk kipas seperti ini. Jadi caranya, stroberinya kita iris tapi jangan sampai ke bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini, diiris tapi tidak sampai bagian bawah. Dan nanti kalau udah selesai, kita tinggal menggesernya seperti ini ya, ke samping-sampingnya. Jadi hasilnya seperti kipas seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk kita jual atau kita masukkan ke dalam lemari pendingin agar lebih enak ya, karena ini kalau dimakan dingin lebih enak. Ngomong-ngomong, ini mohon maaf ya teman-teman, suara saya lagi serak ya, jadi takutnya agak mengganggu teman-teman ya gitu. Nah, ini kita coba untuk rasa dan lihat bagaimana teksturnya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, ini enak banget ya teman-teman, lembut banget. Jadi ini lebih enak daripada talam ya. Pecinta talam pasti kalau makan ini akan lebih suka ya, karena ini lebih lembut banget dari talam. Pokoknya enak banget, teman-teman wajib coba. Dan insya Allah ini tidak akan gagal ya. Apalagi untuk ide jualan ini cocok banget. Untuk resep yang kedua, kita akan membuat olahan dari labu kuning ya, masih mengolah labu kuning. Ini kita buat kudapan yang manis berkuah, pokoknya enak sekali ya. Ini ada labu kuning, tepung ketan, gula halus, tepung tapioka, dan sedikit garam. Pertama-tama kita haluskan dulu labu kuningnya, tidak usah memakai blender, cukup dibejek-bejek seperti ini, bisa dengan gelas plastik seperti saya ini atau bisa dengan ulekan ya. Jadi tekstur labunya tidak terlalu halus. Kalau dengan blender nanti banyak air yang keluar ya. Kalau seperti ini jadi tidak terlalu berair labunya. Nah, udah cukup seperti ini, kita tambahkan garam, diaduk lagi, lalu tambahkan gula halus, lalu aduk kembali seperti ini tinggal aduk-aduk saja ya, gampang banget sebenarnya ya, cuma nanti pas membentuknya saja ya. Lalu kita tambahkan tepung tapiokanya, diaduk kembali, dan terakhir ini ada tepung ketan ya. Jadi nanti rasanya itu kenyal-kenyal gitu ya, pokoknya enak. Pakai kuah santan juga, dan bentuknya lucu banget ya, anak-anak pasti suka. Tidak hanya rasanya yang enak, tapi tampilannya juga menarik. Kita aduk-aduk seperti ini, boleh dengan tangan ya, agar lebih gampang ya. Ini tangan saya sudah bersih. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan sarung tangan plastik boleh ya. Ini kita diuleni ya sampai adonannya seperti ini, bisa dibentuk dan tidak nempel lagi di tangan. Nah, seperti ini. Kita ambil sebagian ini untuk membuat labunya kita beri pewarna kuning ya. Sebenarnya tidak memakai pewarna juga tidak mengapa, tapi ini karena labunya kurang kuning, jadi saya tambahkan pewarna agar lebih bagus ya nanti hasilnya. Dan ini untuk tangkainya kita kasih pewarna hijau sedikit saja ya, jadi nanti warnanya kayak pastel gitu ya, warna pastel, tidak terlalu mencolok warnanya. Diaduk sampai semua warnanya tercampur. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal kita bentuk ya. Ini saya menggunakan sendok takar seperti ini agar nantinya bentuknya sama rata ya, sama besar. Jadi tidak usah ditimbang, pakai sendok takar aja seperti ini, insya Allah akan sama rata. Nah, ini sambil kita bulat-bulatkan. Oh ya teman-teman, kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Yang udah subscribe dan udah menonton selama ini, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Nah, ini setelah dibulat-bulatkan seperti ini, kita tinggal membentuknya. Ini saya gunakan pemotong adonan ya, seperti ini, bisa dengan penggaris juga, bisa dengan pisau ya, pisau yang tidak terlalu tajam. Nah, ini tinggal dibentuk corak seperti ini saja. Nih, ini hasilnya jadi seperti ini. Tinggal ditambah tangkainya yang warna hijaunya ya, agar lebih bagus tampilannya. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, ini tidak usah terlalu besar juga ya untuk tangkainya,
menyesuaikan saja. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa dibantu dengan oleh anak-anak ya. Kalau misalnya teman-teman mau ribet, nah ini tangan anak saya ya, ini mau bantu dan mau lihat. Dan ini sebenarnya tadi pengerjaan pas bulat-bulatnya pun saya dibantu oleh anak-anak ya. Dan ini tinggal ngebentuk seperti ini, dibelah dulu dua lagi, lalu dua lagi, dan hasilnya seperti ini. Ini cukup mudah ya teman-teman, apalagi kalau sudah terbiasa ya. Nah, seperti ini. Atau teman-teman mau diisi, boleh juga ya, misalnya diisi dengan selai coklat agar lebih enak, nggak apa-apa. Tapi seperti ini saja, tidak diisi juga, ini enak banget ya, karena nantinya dipakai ditambah kuah santan ya yang manis. Nah, ini kita lakukan semuanya sampai selesai dibentuknya. Ini agak ditekan aja ya, biar nantinya pas matang garis-garis ininya tidak hilang ya. Nah, ini udah semuanya, tinggal kita tempelkan tangkainya. Ini biar lebih nempel ya, kita basahi dulu dengan cotton bud seperti ini ya. Nah, dibasahi sedikit sambil ditekan, dibikin bolongnya ya untuk memasukkan tangkainya. Nah, cukup seperti ini. Ini insya Allah tangkainya merekat kuat ya, tidak akan lepas nanti pas direbus. Nah, ini yang bikin tangkai-tangkainya juga anak-anak ya. Jadi saya tinggal nempel-nempel seperti ini. Jadi lebih seru juga ya kalau masak bareng anak-anak, bisa sekalian sambil sedikit-sedikit dimasukkan pembelajaran ya teman-teman. Nah, ini di hasilnya udah beres semuanya, kita tinggal merebusnya. Tadi sambil menunggu kita rebus dulu air. Setelah airnya mendidih, baru kita masukkan minyak ya. Ini ditambahkan sedikit minyak agar tidak saling menempel ya teman-teman. Ini cukup ya, tidak usah terlalu mendidih juga. Ini udah bergelembung seperti ini, udah panas dan udah dikasih minyak juga. Kita masukkan adonan labu yang tadi ya. Nah, ini dibiarkan nantinya sampai mengapung ya. Tuh, tidak saling menempel kan teman-teman. Dan ini akan, kalau udah matang akan mengapung sendiri seperti ini tuh. Jadi ke atas sendiri ya. Kayak seperti membuat bakso aci ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Kalau udah mengambang seperti ini, kita bisa tambahkan adonan labu yang lainnya ya. Berarti di bawahnya udah kosong ini, jadi tidak akan saling menumpuk ya teman-teman, karena yang tadi pertama udah pada ke atas, di bawahnya udah kosong. Kita masukkan, nanti yang di bawah akan mengapung lagi ke atas, itu tandanya sudah matang semuanya ya teman-teman. Nah, ini setelah matang kita angkat dan tiriskan seperti ini. Ditiriskan, hasilnya seperti ini. Ini sambil menunggu ininya dingin, kita bikin kuah santannya ya. Ini saya punya bahan-bahannya cuman sedikit saja ya. Ini ada santan, gula pasir, dan vanili, dan sedikit garam. Ini kita masukkan gula pasir, garam, dan vanili ke dalam panci seperti ini. Lalu kita masukkan santannya. Saya gunakan santan instan kemasan ya, ditambah dengan air. Teman-teman boleh
menggunakan santan dari air kelapa, maksudnya dari kelapa asli gitu ya, agar lebih enak. Atau teman-teman juga boleh mengganti gula pasirnya dengan gula merah. Nah, ini kita didihkan seperti ini. Kalau dengan gula pasir seperti ini nanti hasilnya jadi lebih bagus ya, jadi kelihatan gitu warna labu yang kuningnya karena airnya putih ya. Kalau dengan gula merah nantinya kan bakal coklat ya, jadi tidak terlalu terlihat gitu kuning menyala gitu, tapi menyesuaikan selera teman-teman ya. Nah, ini kita tinggal tata karena kuah santannya udah mendidih, udah matang. Kita tinggal tata di wadah. Ini anak-anak pasti suka, apalagi mereka tadi ikut membantu ya. Kita tinggal masukkan kuah santannya seperti ini. Ini cocok sekali dijadikan ide bekal ke sekolah, atau bisa juga dijadikan untuk ide jualan ya teman-teman. Jadi tampilannya tidak hanya bulat-bulat gitu aja ya. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.